Nah, kerutan yang timbul yang disebut crinkle atau creep diatur oleh kekuatan bahan perekat bentuk. Salam kreatif setiap saat. Hai, apa kabar kalian semua ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini di Ruang Ria kita akan membahas tentang tisu. Ya, tisu yang biasa kita gunakan untuk melap apapun itu, termasuk wajah ya, kawan. Nah, kenapa sih tisu dibuat tipis? Karena dengan itu mampu menyerap bahan cair dengan cepat ya kawan. Dari awal tahun 2020 ketika merebaknya pandemi virus corona, kita disarankan untuk menggunakan masker kemanapun kita pergi ya kawan. Nah, masker kain itu kan terbuat dari beberapa bahan yang berbeda dan rata-rata terbuat dari bahan kain ya kawan. Oleh karena itu kita disarankan lagi untuk melapisi masker tersebut dengan tisu. Tisu di sini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang lebih kecil lagi sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita ya kawan. Tetapi ada juga beberapa saran yang malah menyarankan jangan menggunakan tisu tapi gunakanlah kain. Gunakanlah kain untuk melapisi masker tersebut agar partikel-partikel yang lebih besar tidak akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita ya kawan. Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kita menggunakan masker bedah, karena masker bedah ini sudah dirancang sedemikian rupa, sudah dirancang dengan bahan-bahan yang memang mampu memfilter bagian terkecil dari suatu partikel-partikel yang bertebaran di sekeliling kita. Oleh karena itu, biasanya kita disarankan untuk menggunakan masker bedah. Di sini kali ini di Ruang Ria kita akan membahas tentang tisu. Kertas tisu adalah kertas gramatur atau lightweight atau kertas light crepe. Kertas tisu dapat dibuat dari bubur kertas asli atau virgin pulp ataupun bubur kertas yang telah didaur ulang atau kita menyebutnya recycled paper pulp. Kertas tisu diproduksi oleh mesin pencetak kertas dengan menggunakan sebuah silinder pengering berukuran besar yang mengalirkan panas dari uap atau Yankee dryer dan dilengkapi dengan hood udara panas. Bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah bahan kertas atau paper pulp. Silinder Yankee disemprot dengan perekat yang bertujuan untuk merekatkan lapisan kertas. Proses crimping dilakukan dengan menggunakan bilah perata atau disebut doctor blade pada mesin Yankee yang akan mengikis kertas kering yang menempel pada permukaan silinder. Jadi dibuatnya di mesin silinder ya kawan. Nah, kan menimbulkan kerutan tuh kawan. Kerutan yang timbul yang disebut crinkle atau creep diatur oleh kekuatan bahan perekat bentuk geometris dari Dr. Blade dan perbedaan kecepatan yang terjadi di antara Yankee dan bagian akhir dari mesin kertas serta karakteristik dari bubur kertas yang digunakan. Itulah tadi sedikit tentang proses pembuatan kertas tisu. Sebenarnya kertas tisu itu banyak macamnya ya kawan, dimana kita akan membahas kelanjutan dari macam-macam kertas tisu ya kawan. Sekarang kita akan membuat tempat tisu yang terbuat dari bahan daur ulang. Seperti apa bentuknya dan bagaimana bahannya, ikuti terus prosesnya sampai selesai. Nonton terus video ini sampai selesai. Bahan yang digunakan adalah kawat pita. Kali ini saya menggunakan warna merah, hijau, dan silver. Dan tentu saja
ring atau pinggiran atas dari kertas minuman kemasan ya kawan ya. Kawat pitanya kita potong kurang lebih sekitar 32 sampai 35 cm. Dan yang saya gunakan ring yang agak kuat ya kawan. Jadi kita tidak perlu jadi kita tidak perlu mendobelnya. Buat seperti ini. Kita lapisi ring minuman kemasannya ini dengan kawat pita. Kali ini saya gunakan dua warna, yaitu warna hijau dan warna merah. Bungkus ringnya hingga rapi. Setelah warna hijau selesai, kita lanjut dengan warna merah. Lakukan hal yang sama hingga menutup seluruh permukaan dari ring kemasan, ring gelas ini. Setelah rapi seperti ini, kita lipat masuk seperti biasa. Di tengah-tengah kita lipat masuk seperti biasa. Lalu kita ikat. Kalian perhatikan polanya. Hijau menghadap ke atas, merah menghadap ke bawah. Lalu sebelah kiri di atas menumpuk sebelah kanan seperti ini ya kawan. Karena ini harus ragam ya kawan. Kalian perhatikan bentuk-bentuk ini. Nih ada satu yang beda ya kawan. Dia hijaunya menghadap ke bawah, sedangkan merahnya menghadap ke atas, mawarnya di tengah-tengah. Itu untuk kali ini saya tidak menggunakan polanya yang seperti ini, tetapi yang saya gunakan adalah polanya mawar yang di tengah-tengah sebagai acuannya ya kawan. Merah menghadap ke bawah, hijaunya menghadap ke atas. Merah menghadap ke bawah, hijaunya menghadap ke atas. Lalu kita ikat seperti ini. Potong kurang lebih sekitar 9-10 cm yang warna silvernya untuk sebagai pengikat. Lalu rekatkan seperti ini di tengah-tengah. Gunakan alat bantu tang untuk mengencangkannya. Lalu kita putar menyerupai bentuk mawar seperti ini. Nah, seperti ini ya kawan. Ini kita buat sebanyak 23 buah. Kita buat sebanyak 23 buah. Ini setelah kita persiapkan ringnya itu sebanyak 46 ya. Berarti ada 23 pasang ya. Seperti ini. Lalu kita ikat. Ringnya itu sesuai dengan ukuran dari tempat tisu yang akan kita buat ya kawan. Jadi kalau kemasan tisunya besar, kalian bisa gunakan ring yang lebih banyak lagi. Seperti itu ya kawan. Di sini saya menggunakan sesuai dengan ukuran tempat tisu untuk 250 lembar, 250 sheet ya. Jadi bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ukuran seperti ini ya kawan, 250 sheet. Ini kita sisihkan dulu. Kita lihat polanya seperti ini. Lalu gunakan warna silver sebagai perekatnya. Karena saya menggunakan pola perekat yang warna silver, jadi gunakan perekatnya juga untuk semuanya ya. Jadi warna silver. Gunting ukur kurang lebih 10-15 cm. Lalu rekatkan.
Polanya seperti ini. Gunakan tang sebagai alat bantu perekatnya. Oke. Kalian perhatikan polanya. Kita rekatkan, lalu kita rapikan ikatannya dengan menyerupai mawar. Oke. Buat seperti ini sebanyak 23 buah ya kawan. 23 atau 24. Dan yang merahnya, salah satu bagian merahnya, mau ini atau yang bagian ini juga kita rekatkan. Kita satukan seperti ini. Bisa juga ini bagian akhir setelah kita pasang semuanya ya. Lalu bentuk mawar, ini warnanya harus sama ya, harus senada ya, sama dengan ringnya. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, notifikasi, komentar, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian ya kawan. Kami sangat menanti sekali komentar dari kalian semua. Oke, kita akan lanjut tahapan selanjutnya ya. Setelah bagian kotak tisunya selesai kita persiapkan, selanjutnya bagian bawahnya ya. Kita buat, kita lihat kotak tisunya dan kita ukur bagaimana lebarnya. Caranya dengan merekat ujung atas dan ujung bawah seperti ini. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, lalu kita satukan dengan ring yang tadi sudah kita buat untuk wadahnya, maka hasilnya seperti ini. Setelah kita rekatkan, ininya juga kita rekatkan ya kawan. Ini sekedar variasi aja. Nah, jadi cantik kan kelihatannya. Seperti ini. Kita rekatkan juga. Kalau agak ini kita rapikan ya kawan, kayak apa? Kurang simetris atau kurang ini kita rapikan. Sebelah sininya juga kita geser sedikit seperti ini. Lalu kita bentuk mawar. Dan yang terakhir, rekatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita rapikan dengan membentuk bunga mawar yang cantik. Setelah sisi sebelah kiri ini selesai, sisi yang sebelah kanannya kita rangkai dengan cara seperti ini.
kita variasikan seperti ini ya kawan. Jadi kalian ambil sisi sebelah ini, lalu kalian rekatkan ke sini dengan cara seperti ini, miring ya, serong ya, jadi nanti dia akan kelihatan cantik. Serong seperti ini ya kawan. Kalian lihat, kalian perhatikan, ini serong ke sisi sebelah kanannya ya, jadi seperti ini. Sampai semuanya selesai. Jadi posisinya seperti ini nanti ya. Variasi 2020. Nah, udah jadi ya kawan. Hasilnya seperti ini. Kita coba masukkan box tisunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita masukkan kemasan tisunya, hasilnya seperti ini. Sungguh menarik bukan? Ini variasinya. Sekian dulu informasi di video Ruang Ria kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di video-video berikutnya. Kita akan ngebahas lanjutan dari kertas tisu ini ya kawan. Kalau kalian menyukai video ini, dukung kami dengan cara subscribe, like, notifikasi, komentar, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian ya kawan. Kami sangat menunggu komen-komen kalian. Apalagi akan kita buat di video Ruang Ria selanjutnya. Terima kasih.